lagi di channel saya. Hari ini saya mau ajak teman-teman ke rumah tanah pertanian. Ini suasana di sini udaranya sangat dingin. Suasananya masih banyak salju dan di sini -3 ya teman-teman. Jadi sangat dingin sekali. Bahkan sering minusnya lebih rendah lagi. Kemarin-kemarin minusnya sampai -11, -14 teman-teman. Jadi sangat dingin sekali. Kita mau ke tanah pertanian, mau ngambil kayu teman-teman. Jadi kayu untuk pembakaran supaya menghangatkan rumah. Jadi kita butuh untuk persediaan untuk ekstra tambahan penghangat manual teman-teman. Di samping penghangat listrik menggunakan juga penghangat manual. Jadi oke teman-teman, untuk teman-teman yang suka dengan keindahan alam, juga suka dengan pedesaan, saya mau ajak teman-teman ke rumah tanah pertanian, mau ngambil kayu-kayu teman-teman. Oke, dilanjut teman-teman. Mari kita berjalan-jalan melihat suasananya juga. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman. Nah, ini untuk tempat bawa kayunya teman-teman. Jadi kita mau ngambil kayunya. Suasana sekarang teman-teman di sekitar dekat rumah saya seperti ini jalanan. Ini jalanannya udah mulai seperti ini teman-teman tuh. Udah mulai mencair ini. Persawahan teman-teman, jadi kiri kanan ini persawahan tertutup salju tuh teman-teman, persawahannya seperti itu. Persawahan ini semua tertutup salju. Oke teman-teman, ini udah sampai di rumah tanah pertanian. Saya akan videoin ini suami saya ngambil kayu dan juga kita akan lihat situasinya. Jadi ini, wah, ini saljunya tebal juga teman-teman tuh. Tuh. Nah, ini kita ambil kayu teman-teman. Bangunan ini teman-teman, ini bekas kandang kuda dahulunya, tapi setelah mertua saya meninggal jadi tidak ada lagi kuda-kudanya teman-teman, dan itu salju masih putih di genteng ya. Jadi di sana tuh banyak kayu-kayu. Ini gudang teman-teman. Tuh. Ini gudang. Jadi kayu-kayunya ini tuh.
suami saya ngambil kayu teman-teman. Ini teman-teman tuh suami saya udah ngangkat kayu tuh, banyak kayu. Jadi teman-teman kalau musim dingin ini teman-teman, jadi kita kan kalau di dalam rumah perlu penghangat ya, menghangatkan ruangan. Kemarin-kemarin itu minus 14 teman-teman, jadi sangat dingin sekali. Jadi itu butuh ekstra teman-teman, butuh ekstra menghangatkan ruangan. Kalau di rumah saya itu kan pakai penghangat listrik, tetapi kalau minusnya terlalu minus dingin sekali, jadi kita harus pakai ekstra tambahan untuk menghangatkan. Jadi kita pakai manual juga, selain pakai listrik juga pakai manual juga teman-teman. Jadi ini kayu ini diambil dari tanah pertanian untuk membantu menghangatkan ruangan dengan manual juga plus dengan listrik juga teman-teman. Karena kalau semuanya menggunakan listrik tidak dibantu dengan manual ini, wah bisa membludak teman-teman bayar listriknya. Biasanya juga kalau musim dingin ini kita bayar listrik ini teman-teman mahal juga, lumayan ya dibandingkan kita di Indonesia mungkin lebih murah. Di sini kalau musim dingin minimal kita bayar 7 juta kalau itu enggak minusnya rendah teman-teman. Kalau misalnya minusnya minus 1 tuh lumayan lah, nggak terlalu dingin sekali, itu mungkin 7 jutaan teman-teman. Tapi kalau seperti kemarin minusnya lebih daripada minus 1, minus 3, minus 4, apalagi kemarin-kemarin minus 14, minus 10, minus 9, dingin sekali. Jadi kita perlu ekstra manual untuk menghangatkan teman-teman, biar kita tidak terlalu besar pembayaran listriknya. Mungkin kalau kita nggak dibantu dengan manual ini teman-teman, mungkin bayar listriknya bisa 10 jutaan. Jadi untuk mengirit ya ini teman-teman, jadi kita tambah dengan manual menghangatkan ruangan dengan memakai kayu pembakaran, selain juga menggunakan listrik teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah teman-teman di Swedia ini. Biasanya orang banyak melakukan pembakaran di dalam rumah untuk menghangatkan rumah teman-teman. Dan pembakaran rumah di saya adanya di basement teman-teman. Jadi ruangan basement itu adalah ruang untuk pembakaran ekstra menghangatkan. Tuh suami saya ngangkat-ngangkat kayu teman-teman. Jadi itulah, jadi setiap musim dingin, pokoknya kalau udah minus-minus di lebih daripada minus 3, pokoknya suami saya udah sibuk teman-teman ke sini, ke tempat pertanian ini, sibuk-sibuk mengambil kayu-kayu untuk menambah ekstra penghangat rumah kita. Gitu teman-teman. Oke, kita sekarang mau lihat-lihat, lanjut juga kita mau lihat-lihat bagaimana di rumah pertanian kita teman-teman. Dingin teman-teman, dingin kali. Ini untung ini minus 3 teman-teman. Kemarin minusnya minus 9, minus 10, dan minus 14 teman-teman. Dingin, jadi nggak bisa keluar, takut kedinginan, bukan takut sih teman, dingin sekali. Oke teman-teman, dilanjut aja ya, untuk yang suka berdingin-dingin, untuk yang suka dengan salju, untuk yang suka dengan suasana desa. Ini desa teman-teman, di desa sekali. Ini adalah rumah peninggalan mertua ya. Sering yang banyak nanya ini rumah siapa, ini rumah peninggalan mertua saya. Mertua saya udah meninggal, jadi ini rumahnya kosong teman-teman. Jadi kadang kita kesini sering juga lihat-lihat, tengok-tengok rumahnya. Tengok rumahnya sekitar 2 minggu sekali. Kalau musim panas lebih sering nengok, tapi kalau musim dingin sih teman-teman. Ketika ngambil kayu-kayu aja kita sekalian nengok rumahnya teman-teman. Gitulah teman-teman. Oke, dilanjut aja ya. Tuh, udah banyak tuh teman-teman. Tuh, penuh. Ada reker. Itu untuk 3 hari teman-teman. Jadi kayunya ini untuk 3 hari. Tutup lagi, kunci lagi, ini untuk 3 hari. Tuh, seperti ini untuk 3 hari teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berkeliling melihat situasi rumahnya dan
sekitarnya. Oke, dilanjut nih, jalanan masih banyak salju nih teman-teman. Dan ini persawahan teman-teman, jadi persawahannya ditutupin dengan salju nih, terlihat seperti itu persawahan. Dan ini jalanan juga tuh teman-teman tuh, ini tebal sekali karena nggak kita keruk ini bunga-bunga seperti ini. You don't walk here, darling. Not walking in snow. I want show this tuh, tebal kali teman-teman. Jadi ini tebal, masih tebal karena nggak dikeruk teman-teman jalanannya. Ya, Det är cherry. Ya, cherry. Ini pohon cherry seperti itu teman-teman. Itu tadi pohon cherry teman-teman. Pohon cerinya mengering gitu, tertidur, bukan mati tapi tertidur, pohon buah-buahan tertidur teman-teman. Dan ini suasana di depan rumah teman-teman seperti ini tuh suasananya. Seperti ini tuh suasana seperti ini teman-teman. Ini walaupun rumahnya kosong, ini tetap aja pakai penghangat teman-teman di dalam rumah supaya pipanya tidak membeku, jadi tetap pakai penghangat. Pohon pir teman-teman, ini pohon pir dan ini belakang rumah. Nu blir det svårt att matta här i här, darling. Oh iya. It's close to that side, darling. Dan ini pohon apel teman-teman, pohon apel hijau. Ini pohon apel ini. Jadi seperti ini teman-teman untuk situasi di rumah tanah pertaniannya ya untuk saat sekarang ini seperti ini. Oke teman-teman, dilanjut aja. Pulang. Kita akan pulang ke rumah. Oh, kita lanjut pulang ke rumah. Sudah sampai teman-teman. Ditaruh itu, suami saya taruh itunya ke basement teman-teman. Jadi kita punya basement, jadi ditaruh ke bawah. Ini jadi ada tangga ke basement teman-teman. Jadi tangga ke basement, jadi ditaruh ke bawah tuh. Jadi itu basement di bawah teman-teman.
seperti itu. Oke teman-teman, kita ikutin suami saya mau ke basement nih teman-teman. Jadi saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara kerja dari sistem pemanas ruangan ini teman-teman, baik secara manual maupun secara otomatis. Ini kita udah di dalam basement teman-teman. Jadi basementnya salah satunya adalah tempat penyimpanan segala macam teman-teman. Salah satunya penyimpanan sistem pemanas. Dan ini untuk listrik-listrik ini di sini disimpan di basement juga, meteran-meteran listrik seperti ini. Kita lanjut ke dalam. Very wet. Ini alat pemanasnya teman-teman, pemanas manualnya nih. Nah ini dia. Jadi itu teman-teman. Oh, nah itu teman-teman tuh panas sekali. Okay, I put the more wooden. Jadi suami saya harus rajin teman-teman, masukin kayu yang tadi diambil dari tanah pertanian kita, dari pertanian kita ini diambil ini kayu-kayu tadi dari gudang pertanian. Jadi untuk mengisi ini teman-teman, untuk mengisi pembakaran. Jadi ini alat manualnya ada di basement teman-teman. Jadi alat manualnya seperti ini untuk pembakaran, untuk supaya menghangatkan seluruh ruangan di lantai 1 dan di lantai 2. Jadi berada di basement. Jadi dua yang kita gunakan, pembakaran secara manual dan juga menggunakan listrik juga teman-teman. Jadi double kita ketika musim dingin yang sangat dingin sekali, minus 3 lebih ini, minus 3, minus 4, minus 5 sampai minus 14, bahkan kemarin itu membutuhkan penghangat ekstra teman-teman. Jadi kalau pakai listrik semuanya sampai listriknya dinaikkan suhunya menjadi lebih panas, itu akan memakan listrik yang lebih banyak, mahal. Jadi teman-teman, jadi ini kita bantu dengan alat manual juga di pembakaran pakai kayu. Jadi sistem pemanas manual ini adalah tangki berisi air yang dididihkan atau dipanaskan dengan memakai kayu bakar seperti itu. Kemudian air yang dididihkan atau dipanaskan di tangki manual ini akan mengalir ke pipa-pipa di lantai 1 dan lantai 2 sehingga bisa menghangatkan ruangan teman-teman. Sedangkan di sebelah kiri ini yang berwarna putih itu adalah pemanas secara otomatis teman-teman. Jadi secara otomatis karena menggunakan listrik. Jadi sama tangki air yang dipanaskan dengan listrik, makanya dikatakan otomatis. Ini yang berwarna putih ini teman-teman. Dan kemudian ini adalah alat untuk mengatur temperaturnya teman-teman. Jadi bisa dikontrol temperaturnya. Jadi yang warna hijau dan warna putih ini sama-sama tangki untuk air pemanas ruangan teman-teman. Oh iya teman-teman, saya juga ingin nerangin juga sistem pemanasannya untuk dialirkan ke lantai 2 dan lantai 1. Tapi saya kasih contoh ini untuk di lantai 2. Jadi tadi kita udah lihat ada saluran pipa ya dari basement secara manual melalui pembakaran dan juga melalui listrik juga secara otomatis. Dan ini saluran dari pipa-pipa yang dari basement tadi itu, ini mengalirnya ke sini teman-teman. Nah ini adalah elemen. Jadi ini adalah elemen yang berisi air. Jadi ada pipa-pipa air di sini. Di dalam pipa itu ada air teman-teman. Air panas mengalir ke sini melewati pipa-pipa ini. Jadi dari basement dialirkan ke lantai 1 ke lantai 2 melalui pipa-pipa dan menuju ke elemen ini teman-teman. Jadi elemen ini
bisa menjadi panas. Teman-teman, ini bisa diatur-atur ya untuk derajat kepanasannya. Jadi mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Kalau kita merasa tidak cukup panas, jadi bisa derajatnya ditinggikan di angka 9. Itu maksimal di angka 9. Dan ini saya tunjukin juga ini untuk pipa-pipanya seperti ini. Jadi ada 2 pipa di sini. Ada lebih dekatnya lagi. Nah, ini pipa-pipa ini, 2 pipa ini teman-teman. Jadi ini menuju aliran elemen ini. Elemen ini berisi dengan pipa-pipa air teman-teman. Ini ada 2 jadi masuk sini. Ini adalah elemennya seperti ini. Jadi seperti ini sistem untuk pemanasan di Swedia ini. Jadi di Swedia ini biasa elemen-elemen pemanas ini diletakkan di bawah-bawah jendela. Jadi setiap jendela-jendela ada elemen seperti ini teman-teman. Dan saya juga di rumah saya juga di setiap jendela di bawahnya selalu dipasang elemen seperti ini untuk menghangatkan ruangan-ruangannya teman-teman. Selain itu juga ini di lantainya juga teman-teman. Ini lantai ini juga kita menggunakan elemen teman-teman. Jadi di bawah lantai ini ada elemen sehingga tidak dingin ini lantainya, sehingga lantainya juga hangat ketika musim dingin. Jadi kita aktifkan ini untuk elemen-elemen di lantainya ini teman-teman. Jadi untuk elemen-elemennya bukan hanya di jendela-jendela di bawah ini aja, tapi kalau elemen yang di lantai itu berbeda bentuknya. Jadi elemennya seperti pipa aja kalau yang di lantai. Jadi seperti itu sistem penghangat di Swedia teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ini di basement. Basementnya cukup luas juga. Tapi ya inilah salah satunya tempat di basement ini, tempat ini salah satunya kita tempatkan pemanas. Jadi seperti inilah teman-teman ketika musim dingin. Jadi kita lebih kerja keras teman-teman untuk supaya bisa menghangatkan rumah dan merasa nyaman di rumah. Suami saya itu yang terakhir kayu yang terakhir teman-teman, kayu yang terakhir seperti itu. This one I carry to basement. Basement. Ini jalanannya tuh saljunya teman-teman lumayan. Jadi lumayan berat juga teman-teman ngangkatin ke basement itu. Dan ini suasana di pekarangan saya, ini pohon pir teman-teman. Ini pohon pir. Pohon pirnya seperti ini. Sedang tertidur. Pohon-pohon semuanya sedang tertidur dan ini pohon raspberry. Ini raspberry dan itu pohon. Kemudian ini teman-teman, ini pohon plum ya. Jadi pohon-pohon buah-buahan tidak mati tetapi tertidur teman-teman. Nanti akan bangun lagi ketika musim semi. Seperti itu. Tuh, itu juga pohon plum sama ya teman-teman, itu pohon plum juga. Suasana di lingkungan pekarangan saya seperti ini. Oke lah teman-teman, kayaknya udah cukup untuk video kali ini, untuk ajak teman-teman ke rumah pertanian dan juga melihat sedikit pekarangan saya ya di sini ketika musim salju. Kayaknya udah cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya sampai tuntas. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia menonton video saya teman-teman. Oke teman-teman, salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Bye-bye, sampai ketemu teman-teman di video-video saya selanjutnya.